Sekarang gejalanya apa? Yang paling dasar pada saat diperiksa darah, muncul kelainan dari jumlah darah yang ada. Orang kadang menyepelekan, kalau saya mens sebulan ini 2 kali kok, biasa aja sih. Buat dia biasa, tapi buat kami itu tidak biasa karena perdarahan. Halo, kembali lagi bersama saya Dr. Agus. Saya Dr. Yoga Yandika. Nah, kali ini Ortho akan membahas tentang kanker. Apa itu kanker? Kanker adalah mutasi sel yang harusnya normal menjadi ganas. Ganas. Jadi si sel ini dia punya job desk. Ya. Dia ada fungsi, ada struktur. Ya. Jadi kalau sel kanker ini fungsinya dia bekerja terus, sama strukturnya berubah menjadi tidak seperti struktur awal. Ya, struktur awalnya dia baik misalnya ya. Ya. Terus nanti strukturnya berubah, terus dia jadi menggerogoti sel-sel sehat di sekitarnya. Bahkan sampai masuk ke dalam darah sehingga akhirnya nembus ke pembuluh dan menyebar ke seluruh badan. tubuh. Itulah yang kenapa kita kenal ada kanker stadium 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena dia menyebar tadi. Karena dia menyebar ya. Jadi itu tergantung grade atau stadium. Iya, betul. Pastinya. Pasti namanya kanker. Namanya ganas. kalau sudah kanker itu ganas. Iya. Nah, awalnya mungkin dari benjolan. Ya, Ya kan? Benjolan itu kan kita sebutnya sebagai tumor. tumor. Jadi benjolan itu terbagi jadi dua, ada jinak, ada ganas. Atau benign, ada ganas atau maligna. Maligna. Betul. Nah, bedanya apa, Bang? Ya, dari jenis selnya. Iya. Jadi nanti biasanya kalau kita melakukan tindakan operasi nih untuk mengangkat satu sampel atau mengangkat suatu tumor, kita periksakan ke bagian patologi anatomi. Itu diperiksakan laboratorium, diiris tipis tuh, ya. Terus kemudian nanti dilihat, diwarnai, terus kemudian dilihat dengan mikroskop, dengan pembesaran, kita melihat jenis-jenis selnya. Apakah sel-selnya ini ada sel-sel yang tidak sebagaimana mestinya. Tadi strukturnya berubah atau tidak. Berubah. Makanya namanya anatomi struktur yang dilihat adalah struktur anatomi. sel, struktur anatomi sel. Dia ada perubahan atau enggak? Yang tersering sih gejala umum tergantung dari organnya ya. Tuh, tergantung organ yang kena. Organ Kalau yang misalkan dia kankernya kanker ginjal, Ya berarti tentunya keluhan-keluhan di saluran ginjal, urinarius, saluran ya. urinarius gitu. Jadi dari saluran pembuangan air seni ya. Iya. Jadi mulai dari mungkin ada darah, Tuh, pipisnya, atau nyeri. sering nyeri punggung misalnya, atau ada benjolan malah. Iya. Bisa saja. Kalau kankernya di Payudara payudara misalnya. misalkan. Ya pasti akan ada benjolan yang tidak Ya. wajar. Makanya itu kan para wanita kita sarankan untuk Sarari. Sadari atau sarari? Sadari. Oh, sadari. Sadari itu panjangannya periksa payudara sendiri. Oh, payudara sendiri, betul ya? Payudara Keren periksa sendiri. dada sendiri. Salah. Ya. Terus Jadi dia harus rutin memeriksa atau dilakukan mamografi misalnya kalau Ya. pada wanita untuk mencegah bila ada yang kecil mungkin kita bisa ketahui di stadium yang awal. biasanya stadium awal ini ketahuannya pada saat lagi MCU. Ya, medical check up. Medical check up, di screening semua, pas kelihatan ya baru ketahuan. Jadi ketahuannya tidak sengaja karena stadium 1 rata-rata tidak ada muncul gejala. gejala. Oke, kalau rentang ini sebenarnya Tergantung masing-masing kanker. Masing-masing kanker ini ada kanker yang lebih sering ke anak kecil. Betul. Ada Kanker darah pun ada yang sering Ya, ke anak kecil. jadi kalau Ada di- kanker darah yang sering menyerang orang dewasa. dewasa atau orang lansia. Nah, itu ada juga. Jadi memang per masing-masing umur ini memiliki jenis kanker yang berpotensi untuk terjadi pada rentang waktu usia tertentu. Istilahnya kalau bahasa itunya prevalensinya tergantung masing-masing jenis dan tergantung jenis kelamin juga bisa ya. Ya, jenis kelamin. Betul. Tentunya kalau kanker serviks nggak mungkin pada Laki-laki. saya atau dokter yoga. Gitu. Pasti pada perempuan. Wah. Kalau misalkan kanker pada anak ya tadi nih. Pertama kita harus cari tahu dulu kankernya jenis apa, di mana dia berada. Sehingga nanti kita bisa tentukan terapinya. Contoh misalkan paling gampang paling sering kanker darah atau kita bilang namanya leukemia. Leukemia.
Sekarang gejalanya apa? Yang paling dasar pada saat diperiksa darah, muncul kelainan dari jumlah darah yang ada. Jadi normalnya sel darah putihnya normalnya misalkan taruhlah 10.000 misalkan. Ternyata si anak tersebut sel darah putihnya 30.000, kan nggak normal. Sehingga berikutnya setelah kita lihat jumlahnya ada masalah, kita lihat bentuk. Balik lagi, bentuknya bisa dilihat dari hasil darah. Gitu. Nanti kalau udah jelas nih, oke, hasilnya positif kanker darah. Nah, berikutnya kita terapi si kanker darahnya, supaya terapinya pada prinsipnya tadi, karena dia kanker itu ada dua hal dasar. Ada perubahan bentuk, ada perubahan fungsi. Jadi terapinya pertama adalah kita cegah supaya dia fungsinya tidak berlebih. Yang kedua, kita cegah supaya bentuknya tidak makin membesar atau tidak makin meluas. Gini, kanker pada wanita. Nah, ini juga sama, karena kalau tidak dilakukan screening, yang paling sering itu adalah kanker serviks. Yang kedua adalah kanker ovarium atau indung telur. Yang ketiga, kanker pada endometrium atau pada rahimnya itu sendiri. Ya, baru ada kanker payudara, itu kan masuk ke ranah dokter bedah sebenarnya ya. Terus kemudian ada juga kanker vulva atau bibir vagina ya. Kanker vagina ada sendiri. Terus kemudian kanker saluran telur ada juga. Nah, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah screening atau pemeriksaan secara berkala dan rutin. Contoh, misalnya kita kenal pap smear. Kemudian ya rutin ke dokter kandungan untuk memeriksakan USG misalnya ya. Untuk kita lihat, tahu-tahu ada tumor atau ada benjolan pada rahim atau ada benjolan pada indung telur. Nah, itu ada kista misalnya. Kita harus tentukan apakah ini jinak atau ganas. Terus kemudian kalau pap smear tadi rutin, karena kanker serviks adalah kanker yang paling sering ditemukan pada wanita dan pengobatannya sulit dilakukan karena tidak nyaman tentunya. Kalau udah ketemu di stadium 2 ke atas, sulit untuk mengobatinya ya. Jadi lebih panjang, mending kita melakukan pemeriksaan secara berkala agar ketemu pada stadium rendah dan kita bisa obati, sembuhkan secara optimal. Iya, kalau stadium awal kan misalkan dia belum sampai batas yang itu, bisa kita ambil tuh sel kankernya, harapannya. Ya, jadi kita ambil rumahnya lah ibaratnya. Kita mending ambil rahimnya daripada merembet kemana-mana. Contohnya ya, orang kadang menyepelekan, kalau saya mens sebulan ini 2 kali kok, biasa aja sih. Buat dia biasa, tapi buat kami itu tidak biasa karena pendarahan. Apapun jenisnya itu pendarahan namanya. Pendarahan yang tidak wajar. Harusnya wajar 1 bulan sekali. Ini kenapa setiap 10 hari mens? Nah, ada nggak sesuatu? Itu yang harus kita perhatikan. Intinya harus segera berkunjung ke tenaga kesehatan. Jangan tanya Google atau jangan tanya katanya. Jadi mending tanya sama ahlinya. Betul. Agar bisa kita arahkan, kita lakukan pemeriksaan dan kita lakukan diagnostik dengan lebih dini, tepat. Nah, mudah-mudahan sih informasi yang kita bagikan ini bisa bermanfaat ya buat semua yang nonton video kita. Kalau ada pertanyaan bisa DM ke Instagram saya @agusherianto_spog. Saya yogayandika_spa. Dan bila ada pertanyaan, jangan lupa usulan bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada sumber di taman, boleh kita menumpang mandi supaya kanker kita ketahuan. Rajin-rajin dong periksa diri. Tuh.